Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Husnul Khotimah dari kelas C1 Akuntansi dengan nomor NPM 10221009 akan menjelaskan tentang penerapan prinsip GCG pada perusahaan terbuka untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Berikut penjelasannya. Saya memilih PT Telkom Indonesia untuk dianalisis penerapan tata kelola perusahaannya. Pertama, mari kita ketahui dulu profil perusahaannya. Perusahaan perseroan atau PT Telekomunikasi Indonesia, disingkat juga PT Telkom Indonesia, berbisnis dengan nama Telkom Indonesia atau Telkom saja, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia, yaitu BUMN, yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan berkedudukan berkantor pusat resminya di Bandung dan berkantor pusat operasionalnya di Jakarta. Nah, untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2022 ini, perusahaan ini memiliki 387 gerai Plaza Telkom yang tersebar di seantero Indonesia. Selanjutnya, ada implementasi prinsip-prinsip dasar GCG pada PT Telkom Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang prinsip GCG yang diterapkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, ada prinsip keterbukaan atau transparansi. Di Telkom Indonesia, publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan serta informasi material lainnya sebagai sarana bagi investor untuk mengakses informasi penting dengan mudah dan transparan. Akses informasi berbentuk website perusahaan, media cetak, dan press release, pertemuan tatap muka dengan para investor, public expose, dan press gathering. Lalu prinsip kedua ada akuntabilitas atau accountability. Telkom juga tersedia piagam atau charter, panduan atau manual yang memuat kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan Sekretaris Perusahaan. Lalu, melaksanakan mekanisme check dan balance, kewenangan dan peran dalam pengelolaan perusahaan. Lalu, memiliki Key Performance Indicator, KPI, dan target operasional dengan jelas. Baik, selanjutnya ada prinsip tanggung jawab atau responsibility. PT Telkom Indonesia juga menerapkan prinsip tanggung jawab ini, yaitu dengan mematuhi undang-undang dan atau peraturan perpajakan, persaingan yang sehat, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, standar pengajian, dan peraturan terkait lainnya. Lalu, Telkom juga memiliki mekanisme dan prosedur yang mengatur dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku, serta menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Lalu juga memiliki fungsi VP Legal and Compliance yang bertugas untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan peraturan dan perundangan. Berikutnya adalah prinsip kesetaraan dan kewajaran, yaitu fairness. Yang pertama, PT Telkom Indonesia menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menghormati hak pemegang saham minoritas, melarang insider trading, menerapkan manajemen kinerja berdasarkan balance scorecard, melakukan lelang terbuka dalam pengadaan barang atau jasa, dan mengimplementasikan e-procurement. Lalu yang terakhir, ada prinsip kemandirian atau independensi. PT Telkom Indonesia menjalankan profesionalisme di dalam perusahaan tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh tekanan pihak lain yang tidak dikenal sesuai dengan regulasi serta bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat. Lalu mencantumkan aturan-aturan atau wewenang pengambil keputusan korporasi dalam board charter maupun anggaran dasar perusahaan yang menekankan pada independensi. Lalu juga memiliki kebijakan tambahan dalam pedoman tata kelola perusahaan yang berorientasi pada
prinsip independensi, seperti kebijakan transaksi, benturan kepentingan, larangan donasi partai politik, dan juga larangan hubungan afiliasi. Nah, di sini ada struktur tata kelola perusahaannya. Jadi ada dibagi menjadi dua, yaitu organ utama dan juga organ pendukung. Di organ pertama kita ada direksi, lalu ada rapat umum pemegang saham RUPS, dan juga ada dewan komisaris. Nah, di organ pendukungnya ada sekretaris perusahaan, departemen internal audit, lalu komite audit, komite nominasi dan remunerasi, lalu juga ada komite evaluasi dan monitoring perencanaan dan risiko. Baik, materi yang terakhir ada kode etik perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Pemberlakuan penerapan kode etik bagi direksi, dewan komisaris, dan juga karyawan. Kode etik pada lingkungan Telkom Group diatur dalam peraturan direksi di nomor tersebut tentang etika bisnis di lingkungan Telkom Group dan peraturan Direktur Human Capital Management dengan nomor tersebut tentang disiplin karyawan. Selain untuk memenuhi kebijakan yang berlaku, penerapan kode etik Telkom mengacu pada Sarbanes-Oxley ACT atau SOA 2022 Section 406. Nah, anggota direksi, anggota dewan komisari, dan keluarga besar karyawan Telkom wajib untuk menerapkan kode etik ini. Kode etik Telkom mengatur etika usaha untuk lingkungan eksternal, yaitu pelanggan, pemasok, kontraktor, dan pihak eksternal lainnya, serta etika kerja karyawan untuk lingkungan internal, yaitu untuk berlaku bagi sesama insan Telkom. Nah, seiring dengan penerapan kode etik, Telkom mewajibkan seluruh pihak internal termasuk Dewan Komisaris, direksi, dan juga karyawan untuk menandatangani Fakta Integritas. Fakta Integritas ini berisi komitmen karyawan dan direksi untuk tidak melanggar integritas dan kode etik yang ditetapkan, yang tercantum dalam keputusan direksi nomor tersebut. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.